Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan PJJ kali ini, kita akan belajar tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, untuk anak-anak, siapkan buku catatan kalian. Silahkan anak-anak bisa mencatat poin-poin penting yang akan Bu Winda sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis permintaan dan penawaran. Oke, permintaan itu bisa disebut juga dengan demand, ya. Oke, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, ketika kita berbicara tentang permintaan, kita harus mengibaratkan diri kita sebagai pembeli, ya. Tapi ketika kita berbicara tentang penawaran, kita harus mengibaratkan diri kita sebagai penjual, ya. Oke, karena kita akan berbicara tentang permintaan, jadi kita mengibaratkan diri kita sebagai pembeli ya. Contohnya, ilustrasinya seperti ini. Harga susu per liter biasanya seharga Rp6.000. Namun, ketika harga sudah naik menjadi Rp8.000, nah karena adanya kenaikan harga itu, maka kamu hanya membeli susu 1 liter. Di waktu yang berbeda, kamu mau membeli susu 2 liter. Nah, pada saat kamu datang ke toko, harga susu sedang mengalami penurunan menjadi Rp5.000. Yang tadinya naik, sekarang turun. Nah, karena harganya turun, kamu terpengaruh untuk membeli susu 2 liter. Nah, jadi di dalam hukum permintaan adalah jika harganya naik, maka permintaan akan turun. Tetapi jika harganya turun, maka permintaan akan naik. Nah, diingat-ingat ya, ini dicatat dalam buku catatan kalian untuk hukum permintaan itu penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang, kualitas barang, pendapatan, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen, dan prediksi masa depan. Satu, untuk harga barang itu biasanya akan mempengaruhi permintaan ya. Harga barang itu bisa menjadi faktor permintaan dan bisa menjadi faktor penawaran. Di sini diilustrasikan harga sepatu merek X seharga Rp250.000 mengalami penurunan menjadi Rp125.000. Berarti diskon 50% ya, karena harganya jadi turun separuh. Nah, hal ini menyebabkan permintaan sepatu merek X mengalami kenaikan. Tetapi sebaliknya, jika harganya mengalami kenaikan menjadi Rp300.000, maka permintaannya akan mengalami penurunan karena harganya naik. Faktor yang kedua adalah kualitas barang. Nah, biasanya banyak pembeli atau konsumen itu menyukai barang yang berkualitas ya, karena barang yang berkualitas itu akan semakin bagus. Nah, maka permintaan atas barang yang berkualitas tersebut akan mengalami peningkatan. Nah, tapi sebaliknya, jika kualitas barang tersebut tidak bagus, maka permintaan terhadap barang akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah pendapatan. Nah, di sini ketika pendapatan konsumen naik, biasanya permintaan terhadap suatu barang akan mengalami kenaikan juga ya. Tapi jika pendapatan konsumen itu turun, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan mengalami penurunan. Yang keempat, harga barang lain. Nah, contohnya ketika harga sabun merek A itu mengalami kenaikan, maka konsumen bisa membeli sabun merek B yang harganya tidak mengalami kenaikan. Nah, dalam hal ini disebut juga dengan barang substitusi dengan jenis yang sama. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula ya permintaan barang. Yang keenam, ada selera konsumen. Nah, selera masyarakat terhadap suatu barang itu bisa meningkat, ya, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Nah, contohnya, akhir-akhir ini selama masa pandemi, banyak orang yang berolahraga menggunakan sepeda, ya. Jadi, karena banyak orang yang berolahraga menggunakan sepeda, jadi permintaan terhadap sepeda itu banyak.
Nah, jadi orang-orang itu berbondong-bondong ingin membeli sepeda. 7. Prediksi masa depan. Nah, contohnya konsumen itu bisa memprediksi harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan. Nah, biasanya harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan itu ketika mendekati hari raya Natal, hari raya Idul Fitri ya. Nah, jadi prediksi tersebut mendorong konsumen untuk melakukan pembelian beras dalam jumlah yang banyak ya, karena permintaan beras mengalami kenaikan. Ini adalah kurva permintaan atau kurva demand. Nah, jadi kurva permintaan itu suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang. Nah, harga itu bisa disingkat P, kalau P itu price. Nah, jumlah itu Q atau quantity ya. Jadi kalau untuk jumlah itu biasanya berada dalam garis horizontal, kalau harga itu berada dalam garis vertikal. Vertikal itu yang berdiri, horizontal itu yang tidur. Nah, anak-anak bisa melihat dalam tabel tersebut, di sini jumlah barang yang diminta adalah 10. Nah, harga beras per liternya 12.000, ditarik garis lurus ke titik-titik ini. Terus ketika jumlah yang diminta 20, harga beras per liternya adalah 11.000. Nih, diperhatikan. Untuk jumlah barang yang diminta 30, harganya adalah 10.000. Ketika jumlah barang yang diminta 40, harganya 9.000. Dan ketika jumlah yang diminta 50, harganya menjadi 8.000 ya. Jadi ketika sudah ditarik garisnya, garis kurva permintaan adalah seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa melihat ketika jumlah barang yang diminta itu semakin banyak, semakin meningkat, harganya akan semakin menurun. Nah, itu adalah hukum permintaan ya. Permintaan di sini yang pertama itu menurut daya beli ya. Kalau menurut daya beli itu ada 3. Ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Nah, yang pertama permintaan efektif. Permintaan yang didukung oleh daya beli. Nah, contohnya kamu mau membeli suatu barang dan kamu dapat membelinya. Dalam arti di sini adalah kamu itu pengen suatu barang dan kamu punya uang untuk membeli. Nah, itu namanya permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial itu permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi kamu belum melakukan pembelian. Contohnya, kamu memiliki kemampuan untuk membeli sepatu sneakers. Kamu punya uang buat beli sneakers, tapi kamu belum memiliki keinginan untuk membeli sepatu tersebut. Nah, kenapa belum memiliki keinginan? Mungkin karena belum butuh ya. Yang ketiga, permintaan absolut. Nah, permintaan absolut itu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Nah, jadi kalau permintaan yang tidak didukung oleh daya beli berarti tidak punya uang untuk membeli barang tersebut. Contohnya, kamu punya keinginan untuk membeli sepeda, nah, tapi kamu belum punya uang untuk membeli sepeda tersebut. Permintaan yang kedua itu menurut jumlah konsumen. Nah, kata kuncinya adalah berada dalam kata jumlah. Nah, ada permintaan individual dan permintaan pasar atau kolektif. Nah, permintaan individual itu apa sih? Nah, permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen, ya, satu orang karena individu itu adalah satu. Yang kedua, permintaan pasar atau kolektif. Nah, yang namanya kolektif berarti lebih dari satu. Jadi, permintaan kolektif itu adalah penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar. Anak-anak bisa memperhatikan tabel yang ada di bawah ini ya. Nama barangnya adalah beras. Harganya 12.000 per kilogram. Nah, kenapa kok ada permintaan Ibu Arni? Kenapa ada permintaan Ibu Ani? Dan kenapa ada permintaan pasar? Nah, maksudnya begini. Barangnya adalah beras. Harga berasnya per kilogram adalah 12.000. Nah, permintaan Ibu Arni terhadap barang beras itu adalah 10. Nah, permintaannya Ibu Ani itu 25. Nah, jadi
permintaan Ibu Arni dan permintaan Ibu Ani itu yang dimaksud adalah permintaan individu ya. Jadi berbeda antara individu, antara permintaan Ibu Arni dan permintaan Ibu Ani itu berbeda karena permintaan individu itu pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa permintaan pasar kok 35? 35 itu didapatkan dari penjumlahan permintaan dari Ibu Arni 10 kilo dan permintaan Ibu Ani 25 kilo. Jadi kalau dijumlah 10 ditambah 25 adalah 35. Nah, permintaan pasar ini adalah permintaan kolektif ya. Dijumlah permintaan dari individu tersebut. Begitu pula untuk barang tepung dan minyak juga seperti itu. Nah, setelah ini anak-anak silakan melihat video tentang penawaran. Terima kasih.